Sobat setir penasaran nggak kira-kira seluas apa bagasinya Volvo EX30? Kita buktikan, gue masuk ke dalam. Dadah! Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Masih di GIIAS 2024. Pada kesempatan kali ini, gue sedang berada di boothnya Volvo nih. Nah, Volvo ngebawa jagoan barunya yang bisa dibilang ukurannya paling kecil di antara line-up Volvo lainnya. Ini adalah Volvo EX30. Dan Setir Kanan juga udah sempat nge-review Volvo yang lain. Kalau Sobat Setir mau nonton, bisa klik link yang ada di kiri atas ini. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Nah, Sobat Setir, EX30 ini memang dia berada posisinya di bawah C40 dan XC40. Jadi bisa dibilang dia itu adik paling kecilnya nih di antara lineup Volvo yang dijual di Indonesia. Langsung aja kita bahas dari segi eksterior bagian depannya. Nah, di bagian depan, EX30 ini memiliki wajah yang kalau bahasa gue sendiri sih kayak Scandinavian simplicity lah. Jadi dia desainnya nggak ribet, desainnya bagus, ganteng, terus juga nggak yang banyak gimmick-gimmick atau gimana gitu. Ini ya udah simple, bagus, keren aja. Nah, di bagian depan ini memang tidak terdapat grill karena mobil ini adalah sebuah full EV Sobat Setir. Jadi hanya ada jalur udara di bagian bawah sini. Tuh, di sini ada grill terbukanya. Kemudian di bagian tengah itu ada logo Volvo dan disematkan juga kamera depan nih Sobat Setir. Nah, kalau kita lihat juga dia memiliki sensor parkir ada sebanyak 4 titik, dan kalau kita ngebahas mengenai lampunya ini juga mengadopsi desain yang kurang lebih mirip-mirip sama abang-abangnya, yaitu Mjolnir atau Thor's Hammer gitu ya. Di sini seperti huruf T, dan dia juga berfungsi sebagai DRL maupun sebagai lampu sein. Dan di sini ada 2 buah proyektor untuk lampu utama dan lampu kecilnya Sobat Setir. Gitu. Nah, kalau kita intip lagi, di sini juga ada aksen air duct. Bukan aksen sih, ini beneran air duct karena dia beneran bolong untuk deliver udara dari depan ke samping gitu. Jadi aerodinamikanya juga difikirkan, dan menurut gua by design ini mobil bagus banget. Tuh, keren ya, simple aja gitu, dan ya itu Scandinavian simplicity kalau menurut gue. Oke, kalau gitu kita move ke samping, kita intip bagian sampingnya. Yuk. Nah, kalau kita intip di bagian samping, fendernya ini dia kayak ada over fender kecil plastik gini. Yang berbeda nih kalau kita ngeliat di XC40 maupun di C40 kan memang ada over fender plastik yang lumayan tebal ya. Kalau di sini tipis gitu desainnya. Jadi malah memberikan aksen manis gitu. Keren banget Sobat Setir. Lalu kalau kita geser lagi, untuk bagian spionnya, dia juga sudah memiliki kamera samping, karena mobil ini memiliki kamera 360. Dan kalau kita lihat, mobil ini memiliki tarikan garis yang ganteng banget. Di bagian depan, itu dia ada tarikan garis yang mengikuti lengkukan dari wheel arch. Terus di sini juga ada tarikan garis yang dimulai dari sini, turun ke bawah, mengotak gini ya. Dan kalau kita lihat dari warnanya, dengan warna ini tarikan garisnya semakin tegas Sobat Setir. Keren banget. Dan dia dual tone ya. Bagian atasnya tuh hitam, pilar A, B, hingga belakang juga hitam. Jadi dia seolah-olah seperti floating roof gitu. Dan kontras juga warnanya dengan kuning, menurut gue sih nice banget. Kemudian kalau kita lihat di bagian belakang, semakin ke belakang dia tuh semakin sloping. Jadi by design secara dilihat dari samping, dia itu mirip dengan Volvo C40 gitu. Dia merendah lagi ke belakangnya. Dan di sini terdapat tulisan EX30 menekankan bahwa ini adalah Volvo EX30. Keren banget. Nah, turun ke bagian bawah, untuk velgnya sendiri dia juga desainnya modelnya yang fan kayak gini ya. Jadi rapat ketutup, tentunya untuk aerodinamika. Kemudian di two tone color, hitam dan silver. Tapi ternyata yang hitam ini dop nih Sobat Setir. Dop plastik. Tapi kelihatannya seamless ya, kayak menyatu gitu. Keren banget. Smart banget. Dan velg ini itu berukuran ring 19, dibalut dengan ban berukuran 245, 45 ring 19. Bannya juga dari Goodyear, efficient grip. Gue suka banget sih stand sampingnya. Wow, keren banget. Oke, kalau gitu kita move ke belakang, kita intip bagian belakang. Let's go. Nah, Sobat Setir, di bagian belakang ini menjadi salah satu favorit gue. Sebenarnya EX30 ini mau dilihat dari depan, dari samping, dari belakang itu emang kelihatan ganteng Sobat Setir. Tapi dari belakang ini juga nggak kalah menarik. Volvo EX30 ini memiliki desain yang eye-catching nih, terutama dengan posisi lampu yang berada di atas sini dan di atas sini, gitu. Dia tuh posisinya kayak huruf C, kemudian di sini kayak ada lampu lagi. Ini sebenarnya mengingatkan kita dengan desainnya Volvo XC40 dan C40, gitu. Tapi ya
berbeda jauh lebih terasa modern Sobat Setir. Nah, kalau kita lihat dari belakang dia kesannya boxy karena terdapat lampu yang membentang seolah-olah seperti sebuah persegi panjang nih di sini. Tuh, lampu-lampunya juga dia sudah full LED dan tentunya mendapatkan rear defogger dan rear wiper juga. Di sini terdapat tulisan Volvo, logo Volvo di bagian sini, Volvo, serta di sini juga ada EX30. Sebenarnya kalau kita lihat di bagian belakang ini dia tuh sleek banget di sana, kayak boxy aja, sleek. Terutama kalau ngeliatnya angle-nya dari segini ya, wah ganteng banget. Dan untuk pembukaan pintu bagasinya dia juga sudah menggunakan power back door dan button saya berada di bagian atas. Tuh, menarik banget. Wow, dan penyimpanannya ini juga nggak main-main Sobat Setir. Ini ukurannya lumayan besar. Dan dia tuh kerennya lagi dalam ke bawah. Dan dia ada 2 pengaturan nih. Jadi bisa rata lantai maupun jatuh ke dalam gitu. Jadi kita tentunya dapat membawa barang-barang yang besar-besar di mobil ini nggak bakal masalah. Keren banget ya. Oke, kalau gitu kita move ke bagian depan. Kita intip bagian motor listriknya. Sobat Setir, ngebahas mengenai kap mesinnya, jika kita buka, di baliknya itu terdapat sebuah frunk atau front trunk, ciri khas sebuah EV. Tuh. Dan ngebahas mengenai performanya, jadi Volvo EX30 ini itu menggunakan single motor yang menghasilkan tenaga di 272 horsepower dan torsinya di 343 Nm. Yang dimana bisa dibilang untuk membawa sebuah mobil yang berukuran kecil seperti EX30 ini, itu seharusnya nggak masalah Sobat Setir. Nah Sobat Setir, untuk pengecasannya, charging port dari EX30 ini berada di bagian belakang kiri. Dan untuk pengecasannya sendiri, dia juga sudah support CCS Type 2 nih. Jadi bisa AC maupun DC charging. Untuk kapasitas baterainya sendiri, dia di 65 kWh. Dan range-nya itu di 476 km. Jadi bisa dibilang sekali pengisian dari Jakarta hingga ke Semarang. Mantap banget. Masuk ke bagian interiornya dari Volvo EX30 ini, kita langsung disambut sama sebuah dashboard yang balik lagi gue bilang Scandinavian Simplicity. Desainnya simple, cuman berasa mewah dan berasa mahalnya gitu, beneran elevating banget. Dia simple aja, penggunaan bahannya juga halus seperti ini, dan dia juga penggabungan bahan yang berbeda di bagian bawahnya. Terus joknya juga dia bahannya kayak fabric gini dipadukan dengan kulit. Bisa dibilang ini tuh rasanya homey ya, rasanya homey banget interiornya dari Volvo EX30 ini Sobat Setir. Nah, untuk AC-nya juga unik pengaturannya. Kemudian di bagian tengah sini terdapat sebuah layar besar, dia juga sudah terintegrasi dengan mobilnya, maka kita dapat melakukan pengaturan seperti AC, seperti pengaturan kamera 360-nya, dan pengaturan-pengaturan lainnya dapat kita lakukan melalui si head unit yang berada di bagian tengah ini. Bahkan kerennya lagi, kita bisa buka tutup bagasi dan buka glove box yang berada di sini, itu dari layar yang ada di sini. Unik banget ya. Nah, kemudian di bagian atas juga kita mendapatkan sebuah panoramic roof. Jadi dia modelnya nggak pakai shades gitu, dia bisa menggelap sendiri. Di bagian tengah ini terdapat double cup holder, serta ini ada switch untuk jendela. Jadi switch-nya itu tidak berada di bagian pintu. Menurut gua, door trim dari mobil ini tuh beneran kayak mobil konsep Sobat Setir. Berasa kayak konsep car gitu, dia kosong aja, gagang pintunya juga unik, tarikannya seperti ini, dan tidak ada switch untuk jendelanya. Makanya switch ditaruh di sini. Menurut gua, estetika di interior Volvo EX30 ini tuh benar-benar top notch banget gitu. Dan untuk membuka jendela belakang juga switch ada di bagian sini. Tuh. Keren banget. Ngebahas mengenai posisi duduknya, tinggi gue di 170 cm, dan posisi duduk di Volvo EX30 ini itu lumayan rendah. Kebanyakan mobil EV karena berada baterai di bagian bawahnya tidak bisa memiliki posisi duduk yang rendah, sedangkan di Volvo ini bisa, di EX30. Tuh. Dan untuk pengaturannya juga dia sudah tilt and telescopic. Kemudian untuk joknya juga udah elektrik, maju mundur naik turun serta recliningnya. Ya gue bisa mendapatkan posisi driving yang sangat optimal buat gue. Wow, keren banget. Oke Sobat Setir, sekian review dari Volvo EX30. Mobil ini itu memiliki beberapa opsi warna. Ada warna putih, hitam,
abu-abu, ada warna moss yellow ini, dan juga ada warna biru. Dan warna moss yellow dan warna birunya ini yang bisa dibilang menjadi jagoannya dari Volvo nih. Volvo EX30 ini juga memiliki beberapa trim level Sobat Setir, dan untuk harganya mulai dari 890 jutaan hingga 1,1 miliar. Mobil ini bisa dibilang cocok untuk Sobat Setir semua yang sedang mencari sebuah mobil full EV dengan kemewahan ala Eropa, dengan desain estetika ala Scandinavian, cocok banget sama Volvo EX30 ini. Oke Sobat Setir, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gua Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Dah, ya 1, 2. Oke Sobat Setir, berikut review dari Volvo XC30. Oke Sobat Setir, berarti berikut. Kok berikut sih tadi bahasa gue?